Oke, bisa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi di channel gue Muhammad Faiz Fadilah. Di sini gue sebagai seorang data scientist pemula. Di sini topiknya membahas data science dan juga machine learning. Dan kali ini gue kedatangan tamu lagi, teman angkatan gue di Teknik Sipil UI, namanya Nadia Karima. Halo Nakar. Halo. Halo. Oke. Apa kabar? Ya, all is well lah. Oh, baik, baik. Jadi Nakar ini sekarang lagi menempuh S2 ya. Jadi kandidat magister teknik di Fakultas Teknik juga di Teknik Sipil UI. Fokusannya itu di manajemen sumber daya air. Ya, kapan sidangnya nih? Udah tesis belum? Aduh, tesisnya baru mulai. Doain Belum. aja ya. Oke, semoga lancar ya tesisnya ya. Jadi di sini gue Amin. ngundang Nakar buat kita bahas sesuatu yang menarik nih. Adalah problem umat manusia ya, yaitu tentang banjir. Nah, jadi pada kesempatan kali ini gue mendapatkan data dari Kaggle, yaitu adalah tentang data-data curah hujan dari tiap bulannya dan juga tiap tahun ya, dari 1901 sampai 2018. Dan di situ nanti akan terjadi banjir atau tidak. Nah, di sini gue ngundang Nakar, mungkin yang memang sekarang sudah pernah bekerja di sumber daya air ya, di PUPR ya, Kar ya. Mm-mm. Nah, dan juga Iya, memang sekarang betul. fokus di S2 di manajemen sumber daya air juga. Jadi kita pertama mungkin mau ngobrol-ngobrol dulu nih, Kar, tentang sebenarnya banjir itu apa sih gitu. Dan memang kenapa sih bisa terjadi banjir, terus jadi momok menakutkan juga ya buat umat manusia kan. Ya, karena gue sendiri pun dari kecil, Mm-mm. rumah gue di Kemang, itu selalu banjir tiap tiap hujan, ya tiap hujan besar kayak gitu. Dan itu memang menyedihkan sebenarnya. Mm-mm. Ya sih. Oke. Eh, ini slow aja ya sebenarnya. Jadi, sedikit disclaimer. Gue gue memang punya pengalaman, tapi gue tidak sejago itu. Tapi kita di sini sharing aja ya. Iya, Jadi, silakan. kalau banjir sendiri ya udah mungkin teman-teman udah tahu ya kalau ya namanya banjir tuh ketika air menggenang di suatu tempat yang sebenarnya nggak seharusnya. Jadi kayak harusnya dia masuk ke saluran, misalkan memang didesain untuk misalkan air kiriman dari, bukan kiriman sih, air yang ngalir misalkan dari hulu gitu, terus harusnya masuk ke suatu saluran misalkan, supaya dia bisa dikontrol keberadaannya sama debitnya juga besarnya sehingga nggak membahayakan. Tapi uh, banjir itu baru menjadi suatu masalah sih. Sempat ngobrol-ngobrol juga sama dosen bahwa pendapatnya itu banjir itu baru jadi masalah ketika dia sudah merugikan. Jadi kayak dia itu udah nggak di tempat yang nggak seharusnya lah. Jadi misalkan kayak dia malah menggenangi pemukiman, itu kan merugikan ya jatuhnya kalau itu kayak gitu. Karena uh, ya nggak ketampung itu juga sih, kayak gitu kurang lebih kalau per definisi ya. Mungkin kalau definisi secara resminya teman-teman bisa lihat juga di PB, mungkin kan mereka ada tentang penanggulangan bencana juga kayak gitu. Tapi kalau secara konsep sebenarnya kurang lebih kayak gitu. Gitu sih Is. Tapi sebenarnya banjir ini dia benar-benar secara alamiah terjadi atau memang sebenarnya apa ya, kan kalau namanya bencana kan ada yang memang secara alam, terus ada juga memang yang secara faktor manusia gitu kan Hmm. ya. Nah, tapi sebenarnya ini gimana ya? Apakah memang harus Hmm. dua-duanya? Apa termasuk dua-duanya atau gimana? Gini sih,
kalau air ngalir, ya itu kayak udah hampir pasti terjadi gitu misalkan di suatu tempat. Cuma apa namanya, dia tuh jadi masalah ketika misalkan, ada ya benar yang tadi kata Faiz, campur tangan manusia misalkan kayak, perubahan tata guna lahan salah satunya. Misalkan, kayak harusnya di daerah sini itu ada misalkan di suatu daerah itu punya persentase lahan terbuka hijaunya itu sekitar 30% taruhlah gitu. Kalau nggak salah standarnya tuh 30%. Nah itu, ketika dia tidak terpenuhi, kan jadi air yang mengalir tuh nggak bisa masuk ke dalam lapisan tanah, sehingga problemnya di situ, apa namanya, jadi air yang melimpas di permukaan, jadilah banjir. Jadi sebenarnya gabungan dua-duanya juga sih. Dan kadang ada juga faktor kayak misalkan memang ada hujan lebat yang periode ulang. Periode ulang tuh gini sih, jatuhnya, probabilitas dia terjadi. Kayak misalkan, hujan 200 milimeter taruhlah kayak gitu. Itu kan, taruhlah dianggap gede banget kayak gitu. Jadi sehingga memang hujan gede itu yang menyebabkan banjir. Kebetulan di luar lagi hujan. Oh ya, lagi hujan ya? Gitu. Oh ya. Iya, di sini lagi hujan sih. Oke, sip. Iya, tadi di rumah gue juga habis hujan sebenarnya. Ya, emang sudah mau mendekati masuk musim penghujan ya kalau di Indonesia. Oke, jadi kalau ya. gini kan, ini kan gue dapat data-datanya itu cuma curah hujan ya, curah hujan dan akumulatif. Nah, terus memang juga di situ ada hasil apa ya, ibarat kata dari mungkin curah hujan segini, oh ternyata di sana terjadi banjir. Kira-kira ini cukup nggak ya kalau misalkan gue bikin machine learning? Apakah sebenarnya faktor-faktornya banyak ya kalau banjir itu? Betul banget. Jadi curah hujan memang benar sih jadi salah satu faktor yang nentuin juga karena ya hujannya gede, air yang melimpas, air yang mengalir ya gede juga sama. Tapi mungkin ada faktor-faktor lain gitu yang perlu dipertimbangkan kayak misalnya kayak yang tadi gue bilang, ketersediaan lahan terbuka hijaunya, terus apa namanya misalkan kapasitas saluran yang akan harusnya menampung air itu kayak gitu. Itu salah satu beberapa contohnya aja sih kayak gitu. Oke, tapi berarti ini bisa ya. Soalnya ini gue mendapatkan data dari curah hujan, terus ada labelnya. Jadi istilahnya label itu adalah dari curah hujan itu terjadi banjir atau enggak nih gitu. Nah, di sini gue cuman apa namanya dapat data seperti itu gitu untuk di satu kawasan namanya di Kerala, India. Dan itu datanya dari 1901 sampai 2018. Jadi memang udah 100 di atas 100 data gitu ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, di sini gue memakai prediksinya itu salah satu teknik machine learning-nya itu pakai classification. Nah, jadi apa sih itu classification? Ya, jadi kalau misalkan gue ngambil dari websitenya Pak Mega Bagus ini, nah, classification itu adalah salah satu teknik machine learning yang dimana dia adalah salah satu di supervised learning ya. Jadi ada namanya supervised dan juga ada namanya unsupervised. Nah, supervised learning itu adalah ketika mesin itu kita beri datanya dengan tersupervasi ya, jadi terawasi gitu. Artinya dia punya label atau punya target, kayak gitu kan. Nah, di unsupervised itu dia tidak punya target. Nah, di sini memang dia mirip kayak clustering di unsupervised gitu, dibagi dengan beberapa kelompok. Nah, namun kalau di klasifikasi ini kita memberikan mesin itu bahwa ini loh kelompoknya udah ada labelnya loh tadi, apakah ya banjir atau tidak banjir. Nah, kayak gitu. Nah, jadi nanti istilahnya kalau mungkin di clustering itu terbagi ke beberapa kelompok ataupun lebih, tapi kalau di klasifikasi ini dengan ya dibagi dengan beberapa kelompok juga, namun di sini sudah ada
pengawasnya kayak gitu. Dan di sini ada beberapa tekniknya ya, ada logistic regression, Canary snakeboard, super vector machine, naive Bayes, decision tree classification, sama random forest classification. Dan di sini nanti gue juga akan pakai beberapa teknik-teknik machine learning ini untuk melihat bagaimana model yang terbaik untuk machine learning ini. Oke, nah jadi kita balik ke notebooknya. Nah, di sini pertama gue import library dulu yang gue butuhkan ya, kayak NumPy itu buat secara pengolahan matematik di notebook, Pandas untuk data manipulasi, Matplotlib buat sama Seaborn juga buat data visualization. Nah, terus juga ada import datetime. Kenapa? Di sini gue import datetime karena di sini kan ada tahun ya. Nah, jadi nanti istilahnya gue bisa membuat grafiknya dengan secara diubah dengan datetime. Oke, selanjutnya ini gue import dataset gue simpan di DF. Di sini namanya adalah kerala.csv dan gue coba lihat ya, gue DF dengan .head. Nah di sini ini bisa running data-datanya ya. Jadi di sini ada subdivisionnya, ada wilayahnya, terus ada juga tahunnya, tahun terjadi curah hujannya. Nah di sini ada bulannya ya, dari Januari sampai Desember. Nah di sini ini akumulatif ya, akumulatif dari curah hujan. Dan juga di sini ada annual rainfall, adalah jumlah dari Januari sampai Desember. Dan di sini adalah labelnya kita, floods ya, terjadi apakah banjir nih. Di sini, oh ternyata di sini yes, oh di sini ternyata no, kayak gitu. Nah di sini mungkin nanti data-datanya bisa kita pakai untuk ini. Nah, Nakar, kalau akumulasi curah hujan itu sebenarnya bisa nggak sih? Soalnya di sini dapatnya akumulasi ya, dalam 1 bulan dan juga dalam 1 tahun. Oke. Sebenarnya ini ya sepanjang pengetahuan gue, kalau memodelkan banjir itu ada olahan buat kala ulangnya kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya mungkin akan membutuhkan data yang lebih detail, kayak misalkan ini kan kumulatif bulanan. Jadi mungkin biasanya sih kalau yang dataset yang biasa gue lihat tuh ada data per masing-masing hari, per hari atau per jam bahkan ada sebenarnya, Mak. Mungkin nggak terlalu banyak ya, tapi per hari biasanya sih kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau bisa memberikan result yang ini mungkin cukup. Tapi biasanya memang dataset yang biasa gue lihat tuh ini sih data 1 per 24 jam gitu. Oke. Tapi di sini kalau kita lihat ya, di Kerala ini tuh di bulan Juni dan Juli nih yang memang dia kumulatifnya itu tinggi ya. Ya misalnya ada yang mencapai 800 sampai 1000 gitu kan ya. Mungkin memang kondisinya berbeda kali ya sama di Indonesia gitu kan ya. Di sini memang di bulan Juni dan Juli yang memang curah hujannya tinggi nih. Monsoon nggak sih? Saya nggak tahu deh. Ya ini kan pencatatan ya, kita nggak ada yang tahu. Oke, nextnya ini gue melihat secara info sekilas. Oke, memang di sini ada 118 baris data. Terus juga di sini ada tipe, ada objek, integer, float. Terus juga di sini gue lihat memang datanya cukup clean ya, karena memang tidak ada data yang null, ada yang missing value kayak gitu. Dan ini berarti aman untuk kita coba olah. Oke, selanjutnya di sini gue bikin function untuk melihat secara data uniknya, terus juga unique percentage-nya. Dan di sini memang untuk istilahnya ini cukup gampang nanti ya untuk feature engineering-nya. Jadi memang di sini kan subdivision nanti palingan gue drop, terus juga floats-nya palingan ini gue encode ya ke biner. Oke, nah di sini selanjutnya, untuk yang tahunnya di sini gue ubah jadi format sebagai datetime, karena di sini nanti gue bikin data visualization-nya untuk bisa melihat nih apakah lebih enak sih, untuk lebih enak dilihatnya. Oke, mungkin contohnya, nah nih gue lihat di ADA-nya ya, di exploratory data analysis-nya. Oke, di sini kita bisa lihat distribusi normalnya ya, dari annual rainfall-nya.
Ya, memang di sini cukup terdistribusi secara normal. Jadi skewness-nya juga nggak terlalu positif dan juga nggak terlalu negatif. Nah, dan di sini gue bisa lihat ya, hasil dari annual rainfall-nya dari tahun 1901 sampai 2018. Ya, kita bisa lihat memang secara ini ya ada memang ya mungkin ini secara statistik ya Kar ya. Tadi kan memang curah hujan itu juga secara probabilitas itu ada yang mungkin ekstrim, ada yang mungkin lebat, atau yang mungkin ringan kayak gitu. Nah, kalau bisa lebih jelasnya lagi mungkin kita bisa lihat nah, di sini udah sangat terlihat banget nih. Ya, jadi memang dari annual rainfall mungkin kalau di batasnya nih kalau saya lupa bikin garisnya. Jadi kalau misalkan di 3000 itu mungkin terjadi banjirnya itu sangat tinggi gitu. Tapi kalau di bawah 3000 itu dia terjadi banjirnya itu ya maksudnya probabilitasnya itu yang no gitu. Bagian yang atas di atas 3000 itu pasti banjir, yang kalau di bawah 3000 itu pasti no. Nah, kira-kira kalau kayak gini buat seorang insinyur kairan buat memprediksi banjir ini cukup nggak Kak? Nyata. Eh, ini bisa jadi salah satu input sih sebenarnya. Maksudnya misalkan kita mau memprediksi nih dengan tata guna lahan. Misalkan sekarang kan tahun 2021 nih, terus misalkan kita punya proyeksi rencana tahun RT/RW apa namanya rencana tata ruang wilayah, misalkan untuk tahun 2030 gitu. Terus kita bisa mungkin kalau ini bisa buat mempredik ini nggak sih apa namanya rainfall-nya nanti misalkan tahun 2030 kira-kira bakal seperti apa trennya? Ya, itu juga bisa. Itu kalau yang memprediksi itu time series ya. Itu udah masuk ke neural network namanya RNN, jadi recurrent neural network. Jadi bagaimana nanti istilahnya dari data itu 100 tahun gitu kan ya. Ini kan udah 100 tahun lebih ya. Nanti bisa diprediksi di 2030 itu bagaimana nanti rainfall-nya terjadi. Ya, itu udah masuk ke artificial intelligence. Ya, ini pengolahan saya belum sampai situ. Tapi itu bisa. Okay. Nah, jadi sampai 2050 pun juga bisa. Tapi ya I see. Tapi kalau misalkan ini kayak bisa buat memprediksi kalau misalkan hujannya sekian kira-kira bakal banjir, berarti sebenarnya mungkin bisa sih, cuma ya itu ada faktor-faktor lain yang mungkin tapi bisa jadi inputan juga gitu loh untuk jadi bahan prediksi pertimbangan. Apalagi kalau buat desain gitu kan, kayak misalkan kita mau mendesain tata kota misalkan, atau kemarin baru ngerjain project juga dari World Bank tentang mitigasi bencana untuk transportasi massal, dan itu kayak ternyata emang sepenting itu gitu loh untuk memprediksi untuk tahu bahaya banjir dan kemudian bagaimana memitigasinya gitu sih. Oke, jadi ini lumayan cukup tahu ya. Emang dari grafik ini emang bisa kelihatan sih, oh ternyata kalau di atas 3000 itu pasti terjadi banjirnya itu sangat tinggi. Oke, ini sama. Nah, ini scatternya tadi itu secara line plotnya sama. Oke, ini nextnya selanjutnya oke. Nah, di sini terjadi ininya ya. Jadi selama hampir dari 1901 sampai 2018 kalau kita bisa lihat terjadi banjir itu sekitar 60 kali. Dan yang tidak terjadi banjir itu sekitar 58 kali. Ya, ini datanya memang cukup, kalau di nanti machine learning, terutama di classification ini cukup imbalance. Jadi nggak perlu kita nggak perlu kita pakai mungkin undersampler atau smooth ataupun oversampler kayak gitu. Tapi di sini kalau cara ini ya, cara kejadian nih Kak. Ini kejadian yes-nya 60, no-nya 58. Ini sebenarnya berarti penanganan banjir ini bagus nggak sih? Wah,
Aduh, itu sulit dijawab ya Sulit sebenarnya. ya? Karena apa ya? Cuma soalnya kita sebenarnya nggak bisa sih kayak bilang kalau banyak banjirnya berarti penanganannya nggak bagus, kalau kurang banjirnya berarti penanganannya apa ya, lebih ke banyak faktor sih Faktor kayak ya? gitu. Mm-mm. Ya, tapi ini kan ini berbicara Tapi data aja. mm-mm. Istilahnya ya terjadi banjir 60 kali itu kan istilahnya bahkan yang no-nya itu cuma 58 gitu, lebih banyak yang yes-nya gitu kan. Apakah Iya memang sih, sebenarnya banjir itu ya sudah gitu, takdir Tuhan saja. maksudnya apa, jangan-jangan sebenarnya gara-gara dia curah hujannya tinggi, atau maksudnya gini, kejadiannya pure karena emang hujannya tinggi, atau ada kayak misalkan ya kayak gitu, kurang lahan terbuka buat penyerapan yang kayak gitu-gitu. Cuma emang kalau dilihat cukup ini sih, apa namanya, cukup bikin tanda tanya, kayak berarti lebih sering banjir ketimbang nggak banjir dong gitu. Nah, itu maksudnya poinnya kayak gitu ya. Meskipun kalau dilihat maksudnya kalau penelusuran kenapanya, nah itu baru gitu. Oke. Nah ya, ini ketika gue cek juga memang ketika yang yes-nya terjadi banjir memang ya emang sekitar 60 ya, 60 kejadian. Terus kalau yang tidak banjirnya no, itu memang tadi sekitar 58. Oke. Oke, selanjutnya di sini gue akan melihat tentang korelasi antar fiturnya. Di sini gue akan melihat kayak korelasi di annual rainfall sama juga bulan-bulannya. Oke, emang kalau yang di sini, jadi korelasi itu adalah bagaimana kita melihat antara satu fitur, ya kan, satu kolom dengan kolom yang lain. Nah, memang ada yang korelasinya positif, ada juga yang korelasinya negatif. Nah, artinya apa? Kalau korelasinya positif berarti dia berbanding lurus ya. Jadi memang sangat berkaitan. Kalau misalkan satunya naik, maka yang di pihak lain juga naik. Kalau yang negatif berarti berbanding terbalik. Nah, di sini memang kalau kita bisa lihat, ini gue secara annual rainfall aja, gue fokusin. Terus di sini juga bulan ya. Nah, di sini memang paling tertinggi itu adalah di bulan Juli, korelasi positifnya gitu. Jadi berarti artinya di bulan Juli ini yang menyumbang nilai terbesar di annual rainfall. Kayak gitu. Oke, nah selanjutnya ini kita udah masuk ke fitur engineering. Di sini gue cuman hanya mengubah, mengencode yang floats, yang kolom floats itu tadi kan yes atau no, gue ubah dengan secara label encoder. Nah, di sini dan akhirnya ya berubah nih. Jadi angka 1 itu untuk apa namanya yang yes dan 0 itu yang buat yang no. Ya kan? Karena memang di machine learning itu kan dia harus secara angka ya, untuk kita masukkan harus secara numerik. Nah, selanjutnya itu gue pisahin jadi X sama Y. Untuk X ini gue drop kolom wilayah dari subdivision, floods, annual rainfall, sama year. Terus yang Y-nya ini adalah floods. Berarti artinya di sini gue akan cuman melihat dari bulan-bulannya saja. Kayak gitu. Istilahnya dari bulan-bulannya itu apakah nanti pengaruh di banjirnya. Kita bisa memprediksi nih. Oke, terus selanjutnya ini gue melihat secara distribusi normal untuk tiap curah hujan tiap bulannya. Memang di sini kalau kita bisa lihat ada yang memang skewness-nya positif ya. Di bulan Januari, Februari, Maret nih agak condong ke arah kiri. Yang agak normal nih di bulan April, Juni, Juli, September, Oktober, dan juga November. Oke, tapi ini istilahnya cukup baik lah untuk kita bisa langsung masukkan ke machine learning. Nah, selanjutnya gue bagi, gue split ya, menjadi X-train sama X-test, Y-train sama Y-test. Jadi ada data training yang gue jadi apa namanya untuk di train. Terus ada juga nanti di testing ya, untuk istilahnya mengetes model gue gitu. Nah, di sini gue test size-nya sebesar 20%.
terus juga berarti buat yang trainingnya itu nanti sebesar 80%. Oke, nah ini udah masuk ke ininya. Jadi pertama gue bikin model XGBoost classifier, gue import, terus gue fit ya, fit buat X-train sama Y-train-nya. Terus juga jangan lupa fit juga buat predik ke yang X-test-nya ya. Nah, selanjutnya gue bikin namanya confusion matrix. Oke, jadi confusion matrix itu apa sih? Nah, confusion matrix ini nanti, jadi akan ada bagaimana prediksi nih. Jadi biasanya prediksinya itu ada yang predicted, ya. Jadi ini mesin memprediksinya bagaimana, dan ini bagian sini adalah secara aktualnya itu bagaimana, kayak gitu. Nah, jadi di sini mesin, nah ini jadi 0 tadi itu kan yang tidak, yang 1 itu yang iya ya. Jadi misalkan pertama nih, kalau kita bisa baca kolom yang di sini, mesin itu memprediksinya itu tidak banjir, tapi secara aktualnya ini banjir. Jadi cara membacanya seperti itu. Jadi kita baca dari yang predicted-nya dulu nih. Jadi kalau yang bagian kolom sini, berarti artinya mesin itu memprediksinya banjir, ya, tapi ya dan secara aktual juga ya. Nah, tapi kalau di sini di classification di confusion matrix, biasanya kita fokuskan nanti kan ada yang true positif, ya ada yang false negatif, ada yang false positif sama true positif. Nah, dan biasanya kalau untuk yang di sini di banjir ini kan berarti artinya kita harus menekan angka yang false negatif. Kenapa? Karena kan di sini masalah banjir ya. Kalau jadi false negatif itu yang sebelah kiri nih, yang sebelah sini. Jadi mesin itu memprediksi tidak banjir, tapi aktualnya banjir gitu kan. Nah, itu kan cukup merugikan nanti. Merugikan mungkin dari dinas terkait ya, dinas SDA terkait gitu. Jadi nanti ketika dimasukkan ke machine learning, oh nggak banjir nih gitu. Taunya banjir. Nah, kan itu berarti istilahnya merugikan juga gitu. Nah, di sini memang nanti kita fokuskan di false negatif sama di sini. Jadi kita bisa lihat di recall 1 sama precision 0. Nah, untuk di XGBoost ini kita lihat sebesar 83%. Ini juga precision 0-nya juga 83%. Oke, ini di atas 80% berarti udah cukup lumayan baik ya. Nah, terus kita bisa lihat juga erosi curve-nya. Ya, ini 0,83. Ini juga cukup baik, nggak masalah. Dan di sini kita bisa lihat fitur pentingnya dari model ini. Oh, ternyata fitur pentingnya pertama itu ada di bulan Juni sama bulan Juli, sama juga bulan September. Yang dimana memang tadi kalau kita bisa lihat ya bulan Juni sama bulan Juli itu yang memang nilainya curah hujannya itu cukup tinggi kayak gitu. Jadi memang masuk akal. Ibarat kata dia menjadi hal yang terpenting ya untuk bisa memprediksi. Oke, selanjutnya, nah di sini gue coba juga tadi secara XGBoost, ini gue coba secara random forest, super vector mesin, logistic regression, decision tree, canary snakeboard, sama naive Bayes. Nah ini mungkin bisa ditonton di yang lain atau bisa dilihat di website tadi Pak Mega Bagus, apa aja sih penjelasan ini, itu juga lengkap tadi. Oke, nah ini selanjutnya, nah tinggal kita lihat highlight hasilnya ya. Oke, dengan random forest, nah ini cukup tinggi nih, nah lebih naik nih kalau kita fokuskan di recall 1 sama precision 0. Gitu. Jadi ada kesalahannya nih memprediksinya cuma 1 ya. Atau berarti secara 92%. Nah, ini ROC curve-nya juga ya lebih tinggi, 0,92. Nah, terus kalau kita bisa lihat fitur importantnya, oh memang sedikit berbeda nih dari yang tadi XGBoost ya. Tapi tetap paling tertinggi itu di bulan Juni. Oke, kita coba dengan SPM. Oke, nah SPM ini, wah ini lebih baik nih. Recall satunya nih 100%, precision 0-nya juga 100%. Nah, di sini false negatifnya, ya dia memprediksi mesinnya bagus nih. Jadi istilahnya yang dia memprediksi tidaknya itu 0, aktualnya juga ya. Istilahnya di sini false negatifnya itu sangat ditekan menjadi lebih kecil. Nah, di sini kalau kita bisa lihat erosi curve-nya juga 0,96, itu cukup tinggi, mendekati 1. Next-nya kalau logistic regression, nah di sini kalau kita bisa lihat, nah ini modelnya tidak terlalu baik ya. Kalau kita bisa lihat nih recall satunya 0,83 dan precision 0-nya 0,67. Nah, di sini kalau kita bisa lihat bahwa mesin ini memprediksi tidak banjir,
dan aktualnya banjir cuma 4 gitu ya. Tapi yang di bagian sini, ini yang false positif. Jadi mesin memprediksi banjir, tapi ternyata aktualnya tidak, kayak gitu. Oke, logistic resistance seperti itu, modelnya kurang baik ya. Dan kita bisa lihat erosi curve-nya juga, kalau memang masih di 0,5 itu juga nggak bagus modelnya. Terus kalau kita bisa lihat di decision tree, oke, ini recall-nya juga 1, dan precision 0-nya 0,79, recall-nya 0,75 dan precision 0-nya 0,79. Ya, kalau di sini kita bisa lihat memang masih lebih tinggi yang tadi ya, sebelum-sebelumnya SVM, random forest ataupun XGBoost. Nah, kalau kita bisa lihat ininya dari apa decision tree-nya. Jadi memang kalau apa ya, pohon keputusannya pertama itu dimulai dari bulan Juni ya. Bulan Juni nanti ke bulan selanjutnya, dan di sini kalau kita mau lihat ya secara pohon keputusan itu bisa dengan kita import tree, terus dengan nanti decision tree seperti ini kita bisa lihat bagaimana si mesin ini membuat keputusannya, apakah dia terjadi banjir ataupun tidak. Oke. Nah, untuk KNN, Key Nearest Neighbor, nah kita bisa lihat bahwa di sini recall satunya 100% dan precision 0 juga 100%. Memang di sini di false negatifnya nih bisa ditekan sangat tinggi ya, sehingga menjadi 0. Ini juga berarti cukup baik modelnya. Dan kalau kita bisa lihat erosi curve-nya juga 0,92, ini tinggi. Selanjutnya untuk di knife base, untuk di knife base ini juga kita bisa lihat bahwa memang dia recall 1 sampai precision 0 juga 100%. Dan false negatifnya memang ditekan juga cukup tinggi ya. Sehingga tidak ada kesalahan prediksi di ketika mesin prediksinya tidak. Dan di sini kita bisa lihat memang erosi curve-nya 0,83. Nah, ini gue coba hyperparameter tuning. Gue coba di yang supervector, random forest, sama logistic regression. Terus gue juga pakai dengan grid search CV. Dan di sini kalau kita bisa lihat hasilnya, memang best score itu terbaik di supervector mesinnya. Dan di sini gue akan bisa lihat parameter-parameter aja, parameter-parameter terbaik gitu ya. Jadi dari C-nya dimasukin 1,0, gamanya nanti scale, dan kernelnya RBF. Nah, ini gue coba masukin lagi, gue fit lagi ke Xtrend sama YTrend. Dan memang sebenarnya hasilnya cukup sama. Jadi artinya hyperparameter tuning ini bisa dibilang ya tidak menaikkan untuk yang di SPM ya. Oke. Nah, di sini kalau kita bisa lihat bahwa memang dia bisa ditekan ya, false negatifnya 0, walaupun memang di sini tadi false positifnya itu 1. Oke, ini, nah kesimpulannya berarti memang model yang terbaik yang bisa gue pakai ini adalah si SPM ini. Oke, jadi kayak gitu Kak kira-kira. Ini istilahnya, ini secara mudahnya ya, bagaimana mesin memprediksi. Tapi kira-kira kayak gini cukup nggak sih Kak untuk cuman curah hujan, kayaknya kurang ya? Iya sih, maksudnya, tapi ini good start juga sih menurut gue, kayak udah ada bayangan gitu loh, jadi sehingga kalau misalkan nanti ada faktor-faktor lain yang bisa diperkenalkan ke machine learning ini bakal bagus banget sih menurut gue. Iya betul sih, karena memang tadi kan faktor lain juga ya, apa namanya, tata guna lahan. Itu juga bisa sih dimasukin ke sini nanti istilahnya dengan tata guna lahan sini apakah terjadi banjir ataupun tidak. Terus juga dari curah hujan ataupun tidak. Di sini masih memang yang sangat simpel banget sih. Kayak gitu. Cuman hanya berkaca di curah hujan. Kayak gitu. Tapi menurut lu tadi kalau misalkan bisa memprediksi curah hujan tahun 2030 ya, itu juga ada sih machine learning-nya. Iya. Itu lebih baik ya untuk terpakai ya. Kepake banget sih menurut gue, tapi ini juga udah a good start gitu loh. Jadi ketika nanti misalkan kayak kata lo tadi pakai AI itu untuk prediksi curah hujan di masa depan gitu misalkan, bakal bagus banget sih, bakal kepake banget buat orang-orang perencanaan wilayah kota mungkin kayak gitu kepake banget. Selama lo kayak istilahnya pernah di institusi ini ya, kementerian itu, terus juga di kampus ini, penerapan machine learning
udah banyak belum, Kak? Atau mungkin belum kali ya? Di kantor kebetulan waktu itu gue tuh sekitar 2 tahun di PU, di Direktorat Bina OP. Dan kebetulan banget selalu nanganin bencana, hampir selalu nanganin bencana. Jadi awal-awal musim hujan, kayak misalkan Juli, Agustus itu kita udah mulai sibuk tuh nyari tahu, itu kekeringan. Juli, Agustus gitu kan udah mulai agak-agak kering-kering gitu umumnya. Jadi terus kayak udah mulai mendata daerah-daerah mana yang kekeringan, pompa-pompa segala macam kayak gitu. Terus kalau misalkan sekitar Januari Februari itu juga kalau misalkan mau musim hujan kayak gitu lagi kejadiannya. Terus kayak kalau penerapan machine learning-nya sih belum ada, kita semua manual. Di kampus juga mungkin tidak secara eksplisit ini loh machine learning kayak gini. Cuma mungkin ada aplikasinya tapi tidak secara eksplisit kayak gitu. Iya, iya, iya. Karena memang ini yang gue tahu ya, gue ikut komunitas apa ya. Memang sih sekarang pemerintah itu, terutama di kementerian itu adalah melihat data itu sekarang sebagai aset gitu. Jadi ada beberapa yang kayak apa namanya seminar tentang bagaimana data gitu. Kemarin tuh yang sering gue ikutin tuh di Kementerian Keuangan kayak gitu. Nah, tapi kan memang di sini ternyata kalau misalkan bisa dipakai ya machine learning ini untuk terutama memecahkan masalah banjir kayak gini kan berarti tentunya cukup bisa membantu kan. Iya banget sih, bisa mempredik kayak gitu. Oke. Sip. Nah, kan ada mungkin kayak istilahnya apa ya? Apa ya istilahnya kayak ternyata mungkin dari machine learning ini memprediksi banjir, ternyata kayak gini. Ada mungkin kayak istilahnya, iya jadi insight baru kayak gitu. Gue personally gue baru tahu sih, maksudnya gue baru mendapatkan ilmu lebih mendalam gitu sih tentang machine learning tuh dari lo gitu. Jadi kayak this is the first time gue melihat ini terus kayak iya bisa juga ya kayak gini, maksudnya bisa banget yang kayak gini tuh diaplikasikan kayak gitu. Gitu sih. Kayaknya melihat potensi nanti mungkin kedepannya bakal ilmu-ilmu kayak gini tuh kepake banget sih. Once again, I'm not an expert, so. Oke. Sip. Oke, teman-teman, ini hasil dari machine learning yang gue olah gitu ya. Dan kesimpulannya di sini tadi gue memakai SPM untuk model memprediksi ini. Walaupun memang sebenarnya ya kata Nakar tadi buat banjir tuh banyak hal gitu faktor-faktornya gitu. Tapi di sini gue cuman hanya memakai curah hujan dan istilahnya dengan classification yang sederhana. Tapi memang istilahnya untuk banjir itu ternyata permasalahan yang sangat kompleks ya, tidak hanya secara teknis dan juga pasti juga secara sosial itu juga pasti penting kayak gitu. Oke, terima kasih untuk Nakar yang sudah join di channel ini. Oke, sukses buat tesisnya. Tahun lagi berarti ya? Thank you. Kenapa? Tahun lagi ya? Doain aja kalau bisa semester ini. Semester ini ya, amin. Berarti terakhir tahun bisa lulus untuk S2. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah nonton. Bisa dikasih masukan atau kritikan. Gue sebagai data scientist pemula di sini untuk tujuan gue untuk bisa meningkatkan storytelling data gue dan juga untuk sharing pengalaman gue belajar data science. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.